hari Siddiqiyah identik dengan hari Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menerangkan masalah Mi'raj dan Siddiqiyah, dalam buku ini Rasul telah bersabda, la tasuddur-rihal illa ila salasati masajid al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. La tasuddur-rihal, jangan kamu susah payah mengunjungi masjid-masjid illa kecuali ila salasati masajid, kepada 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, Masjid Hadza, Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Di atas dunia ini jutaan masjid yang dibangun oleh umat manusia. Jutaan masjid. Di benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, di mana-mana di atas bundaran bumi ini jutaan masjid. Tetapi hanya ada 3 masjid yang sunnah diziarahi. Cuma 3. Ini perintah Rasul. 1 Masjid Haram, Masjidil Haram, nomor 1. 2 Masjid Nabawi. 3 Masjidil Aqsa. Hanya 3. Jutaan masjid yang diperintah Rasul. 3 masjid itulah kalau kamu mampu, kamu mengunjungi untuk sholat di dalamnya 3 masjid itu. Jadi mengunjungi 3 masjid untuk melaksanakan sholat. Siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram 1 rakaat, bandingannya sholat di lainnya Masjidil Haram dan lainnya Masjid 2 itu 100.000 sholat. 1 rakaat banding 100.000 rakaat. Itu Masjidil Haram. Makanya kalau punya uang, kunjungilah Masjidil Haram. Yang nomor 2, Masjid Nabawi. Sholat dalam Masjid Nabawi 1 rakaat bandingannya sholat di lainnya 1000 rakaat. Kalau Masjidil Haram 100.000. Itu 1 rakaat. Kalau 2 rakaat 2.000. Nah, kalau sampai 100 rakaat berapa? Itu dalam Masjid Nabawi.
Nabawi. Siapa yang sholat di dalam Masjidil Aqsa 1 rakaat atau Masjid Baitul Muqaddas 1 rakaat bandingannya 500 rakaat. Jadi 100.000 rakaat, 1000 rakaat, 500 rakaat. Tapi nek diterima. Masjidil Haram di mana tempatnya? Di kota Makkatul Mukarramah. Masjidin Nabawi di mana letaknya? Di Madinatul Munawwarah. Masjidil Aqsa di mana letaknya? Di Palestina. Jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Nabawi Madinah kurang lebih 400 km. Jarak antara Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina 1.500 km jarak. Mengapa dikatakan Masjidil Haram? Begini keterangannya. Tahun 1500 sebelum Nabi Isa lahir. Tahun 1500 sebelum Nabi Isa lahir. Nabiullah Ibrahim waktu di Palestina menerima wahyu ilahi, diperintah membuat tanda-tanda untuk kawasan tempat, dibimbing oleh malaikat Jibril. Tanda-tanda yang dibawa itu 943 batu berangkat dari Palestina akhirnya sampai ke suatu tempat. Kemudian tanda-tanda itu dipasang tempat. Jadi ada tanda-tanda 947 tanda. Panjangnya tanah yang ditanda itu 127 km. Luasnya 550 km luasnya. Kemudian di dalam tanah seluas 550 meter itu, di situ dilarang, diharamkan nebang pohonnya, diharamkan membunuh hayawannya, diharamkan mindah batu keluar batas. Oleh karena itu diharamkan, maka tanah itu disebut tanah haram. Nah, sekarang batas-batas itu banyak yang hilang. Yang gampang batas, ada yang namanya batas Wadi Nakhla, ada yang namanya batas Jirona. Siapa yang pernah ibadah kasih tahu Jirona? Ada yang namanya batas Tanim.
Ada yang namanya batas Hudaybiyah. Ada yang namanya batas Adlat Laban. Ada yang namanya batas Arafah. Kemudian di dalam kawasan tanah haram itu dibangun masjid sehingga dinamakan Masjidil Haram. Diharamkan nebang pohone, diharamkan membunuh hayawannya, diharamkan mindah barang-barang yang dari dalam itu batu dipindah keluar batas itu tidak boleh. Makanya diharamkan, dilarang itu diharamkan. Di kawasan tanah haram itu dibangun masjid sehingga dinamakan Masjidil Haram. Di luar batas itu bukan tanah haram. Siapa nanti yang ke sana sampean cari sendiri, nek kelak pegel. Ngombone sakmono. Batas-batas sekarang sudah banyak. Itu namanya Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu sekarang ini meliputi isinya Ka'bah di dalam Masjidil Haram, tempat tawaf di dalam Masjidil Haram, sumur Zam-Zam di dalam Masjidil Haram, makam Ibrahim, bekas telapak kakinya Ibrahim namanya makam Ibrahim di dalam Masjidil Haram. Luas Masjidil Haram itu, Safa Marwah di dalam Masjidil Haram, tempat parkir di dalam Masjidil Haram, sampai tempat toilet 40.000 toilet. Tengrikane kok nggih. Nggone niku adus karo brai-brai niku pakel iku 14.000. Niku masuk Masjidil Haram. Jadi saat ini diperluas Masjidil Haram niku. Kira-kira kalau dahulu untuk sholat cukup 2 juta manusia di dalam Masjidil Haram. Menorone songo. Gedung tempat pendinginnya tingkat 6. Dekatnya Safa Marwah. Kata orang-orang, kok dingin ya? Pancen niku saking sentra dimasukno tanah, dijebusno tiap-tiap tiang mesti dingin gitu. Niku namanya masih niki diperluas. Waktu saya di sana, hotel-hotel dekat Masjidil Haram itu masuk Masjidil Haram. Waktu saya di sana itu saya bermalam di hotel Darut Tauhid dekat. Jadi dari atas mudon sudah pelataran Masjidil Haram. Saya protes hati saya. Mohon kepada Allah, doa ya Allah, ingatkan pemerintah Saudi ini, mengapa Ka'bah sampai ketutup, hotel kiwa tengen dukur, perbelanjaan tokoan malirang sakrale, penataane ora tepak. Kula protes, tapi protes anggo donga. Alhamdulillah sak niki hotel-hotel cedhak niku digemburi, termasuk pasar seng digempur sakniki. Kanggo perluasan. Mungkin niki mungkin kanggo Masjidil Haram niki mungkin lebih luas lagi. Jadi Masjidil Haram itu ada di Makkah, luas. Mboten nyuplik ngoten mboten. Tingkat tempat sholat tingkat nganggo eskalator. Apa eskalator? Tangga menek lho. Mlaku dhewe niku lho. Kula mboten wani liwat mriku. Kuwatir tiba. Niku 7 nggon, saangkatan, 1 tempat mawon 1 jam. Kapasitasnya 1.500 orang naik. Siapa yang ingin sholat di atas? Itu Masjidil Haram. Pintunya 90 lebih.
Hati-hati kalau masuk Masjidil Haram, gak ndelok nomere bingung ilang. Ketemu wong liya. Mlokno ana sing kelangan bojo barang iku. Sange kan jutaan. Iku Masjid Haram. Ada cerita kisah dalam buku yang memperhatikan tahun 318 Hijrah ada kaum namanya kaum Qoromitoh. Kaum Qoromitoh tempat Bahrain nyerbu pas orang ibadah haji di Masjidil Haram diserbu oleh kaum Qoromitoh. Dibunuh 30.000 orang terbunuh oleh kaum Qoromitoh. Akhirnya Hajar Aswad, Hajar Watu Aswad ireng yang nempel di Ka'bah niku dijopok, akhirnya pecah jadi 8. Sekarang ini Hajar Aswad itu pecah jadi 8 bagian. Kalau dulu wongkul 1, dibawa lari ke negeri Bahrain. Tahu ditolong Qoromitoh, aliran namanya aliran Qoromitoh. Kalau saya mengatakan begejil Qoromitoh. Waktu itu Mekah dikuasai oleh Bani Fatimiyah Mesir. Akhirnya Qoromitoh diserbu Sultan Bani Fatimiyah Mesir, direbut lagi. Tapi sudah berapa tahun? Kira-kira 21 tahun tidak ada Hajar Aswad di Ka'bah, disimpan. Akhirnya minta tebusan. Tebusannya luar mahal kanggo nebus Hajar Aswad. Sudah diberi wani regane berapa ratus miliar kalau sekarang ini. Sudah diberikan, dadak dipalsu lho ngoten niku. Enggak begejil lah itu. Dipalsu. Akhirnya konangan dicemplungno banyu ngoten. Gak timbul palsu. Hajar Aswad niku ngoten niku. Siapa yang nanti bisa mencium Hajar Aswad atau ngelus-elus Hajar Aswad sama dengan salaman karo Gusti Allah. Mosok tangane Gusti Allah watu. Itu Masjidil Haram. Nah, yang dikatakan tanah suci itu bagaimana ya? Banyak orang-orang tanah suci Mekah, tanah suci Mekah. Yang suci itu apanya? Ini banyak yang tidak tahu. Wong sakmono kae nguluno kono kabeh. Begini, waktu Rasulullah diusir saka Mekah, waktu Rasulullah diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sudah hijrah ke Madinah, masih diperangi dengan kafir-kafir Mekah itu. Diperangi terus sampai perang ping 17 karo ping 20 amunah. Wong perang kok semua negara ini untuk mempertahankan diri. Wis diusir, wis melayu nang Madinah cek digoda. Dikrutuk tentara sampai 10.000 tentara saka Mekah. Akhirnya ya bertahan. Lama-lama kalah. Mekah ditelukno oleh Rasulullah, dikuasai oleh Rasulullah. Nah, waktu dikuasai itu Ka'bah itu dalamnya isinya
ada 360 brahala isinya. Brahala satu yang ada di Ka'bah itu mewakili brahala yang di desa-desa. Jadi itu zaman itu, waktu itu Ka'bah itu gedung perwakilan berhala. Sebab berhala di desa-desa ratusan, ada wakil satu di Ka'bah. Nah waktu itu sudah dikuasai oleh Rasulullah. Rasulullah masuk ke Ka'bah, ambil pecok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqati keperuk. Pecok akhir tentara-tentaranya Rasulullah kabeh semuanya itu wame ngancurno brahala-brahala. Brahala-brahala yang paling besar namanya Hubal, Lata, Uzza, Manata, itu jenderalnya brahala. Hubal, Lata, Manata, Uzza. Jangan anaknya dinamakan ini. Hubal, Lata, Uzza, Manata. Itu semuanya brahala-brahala di tanah haram. Akhirnya sekepat Khalid bin Walid ditugaskan, Lata di sana itu di kampung sana harus dihancurkan. Akhirnya bersih. Oleh karena sudah bersih dari penyembahan berhala, dinamakan tanah suci. Suci dari berhala. Keliru paham. Tanah sangat suci, orang nek kena oyo ya najis pancet. Suci dari berhala. Ini keterangan dalam Al-Quran surat Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram hadza ba'da amihim hadza. Surat Taubat ayat 9. Dari tanah suci, tanah haram itu sama luasnya. Tanah suci ya tanah haram ya tanah suci. Di dalamnya dibangun Masjidil Haram. Bagaimana kira-kira paham? Paham. Insya Allah paham. Gurung karuan, insya Allah ngoten lho. Itu Masjidil Haram. Sekarang Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi. Siapa yang bangun Masjidil Haram? Nabiullah Ibrahim. Siapa yang bangun Masjid Nabawi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, masuk Madinah langsung bangun masjid namanya Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu isinya sekarang ini ada 3 makom. Satu makomnya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. 2 makomnya sahabat Abu Bakar Siddiq. 3 makomnya Sayyidina Umar. Oleh sebab itu siapa yang ziarah ke Masjid Nabawi, kalau masuk kaki tengen pertama yang kanan pertama, kemudian salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, assalamualaikum ya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ngaten uluk salam nang makom telu niku, makom Rasulullah, makomnya Sayyidina Abu Bakar, makomnya Sayyidina Umar bin Khattab. Masjid Nabawi itu besar sekarang ini. Cukup kalau orang ibadah sisanya 1 juta orang.
cukup. Juga tempat pendinginnya, jaraknya dengan masjid itu ada 7 kilometer tempatnya. Luasnya 6 hektar tempat pendingin itu. Dimasukkan kabel-kabel terowongan di bawah tanah sampai ke tiang-tiang Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada tempat sempit jenenge Raudhah. Siapa yang sholat di Raudhah itu dijamin masuk surga nek ora dosa gedhe. Sempit oyo-oyoan. Kula sembahyang niku. Sembahyang di Masjidil Haram kula dodole 100.000. Terus sembahyang di Masjidil Nabawi oleh 1.000. Niku Masjid Nabawi. Jaraknya sekitar 400 km. Masjidil Aqsa di Palestina jauh. Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi kalau ke Masjidil Aqsa jaraknya dari Ploso ke Masjidil Aqsa, saking Ploso ngriki niki lho, sampai Masjidil Aqsa kurang lebih 12.000 km. Waktu dulu saya ingin ziarah ke Masjidil Aqsa. Dari Ploso berangkat ke Surabaya sampai ke Cengkareng langsung ke Madinah, melalui Kolombo, Madinah, kemudian ke Mekah, dari Mekah udah langsung ke Jeddah, dari Jeddah terbang ke Yordania, dari Yordania masuk ke Israel, Isra melaku ila aina, ati nang di iki maknane itu ila aina, meluyur ngerusak Israel. Masuk bermalam di ibu kota Israel. Setelah itu langsung ke Hebron, dekat makamnya Nabiullah Ibrahim. Hebron. Di belakang dikawal senjata tentara Israel. Golang gawa bom. Dari Hebron saya masuk ke Bethlehem. Baitul Lahmin, tempat kelahirannya Nabi Isa. Dari Bethlehem ke Masjidil Aqsa. Salat ngriku. Ndelaki dipaki watu tempat munggah kanjeng Nabi Mi'raj. Di situ. Salat 2 rakaat, terus di bawahnya batu sokhro. Salat lagi. Kubai ku lapis emas. Kubai Masjidil Aqsa. Dikelilingi tembok kira-kira 2,5 mil tembok. Pintunya 8. Tapi pintu emas ditutup zaman dikuasai Turki. Sekarang yang buka pintu gerbang Maghribah masih. Yang jaga polisi-polisi Palestina. Masjidnya di tengah-tengah. Niku Masjidil Aqsa. Rasulullah Mi'raj Isra dari Mekah Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit 7, dari langit 7 Mi'raj lagi ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha Mi'raj lagi ke Mustawa. Itu Mi'raj.
Mi'rajnya Rasulullah ke Mustawa. Di Mustawa Jibril sudah tidak ikut karena nerobos lapisan cahaya 70.000 cahaya. Jibril tidak ikut, tinggal Nabi Muhammad sendiri. Di Mustawa kijenan sepi, baru nerima wahyu langsung tanpa perantaraan Jibril. Wahyu itu diterangkan di dalam surat Najm. Kalau siapa yang baca surat Najm, fa'auha ila abdihi ma auha, fa'auha ila abdihi ma auha. Langsung Tuhan sendiri. Fa'auha, maka memberi wahyu Tuhan ila abdihi, kepada hambanya, yakni Muhammad. Ada yang maknanya yakni Jibril, tapi saya condong yakni Muhammad. Jibril ditinggal di Sidratil Muntaha, pol di situ. Kedudukan Jibril sudah di situ polnya. Tinggal Muhammad langsung. Fa'auha, maka memberi wahyu Allah ila abdi, kepada hambanya, ma sesuatu, auha yang diwahyukan langsung. Jadi yang diwahyukan itu ma sesuatu. Apa itu? Rasul hanya mengisyaratkan saja. Begini kata Rasul menurut kitab Anwarul Muhammadiyah, waktu saya di ufukil a'la, saya menerima fa'auha ila abdi ma'auha. Hati saya ini, dodo saya dingin, tenang, dingin, adem. Apa sebabnya? Waktu itu saya ketetesan. Ada 3 air netes diilat. Tes pertama mengandung ilmu, fa ilmun umira bihi bitablighi. Saya ketetesan, tetes air itu lambang ilmu. Ilmu menetes masuk dalam ruhani Rasulullah, diperintah nyiarno nyampekno kepada umat. Minta ya ndak minta harus disampaikan, geting ya disampaikan, seneng ya disampaikan, wajib nyampaikan. Perkara nrimo enggak, itu bagian yang ini satu. Kemudian tes yang kedua, fa ilmun khuyyira bi. Yang tetesan kedua ini mengandung ilmu, tak pilih, tidak semua saya beri, tak pilih. Jadi pilihan. Yang tidak saya beri, ya tidak dapat. Tidak semua sahabat diberi. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Khuyyirabi. Yang nomor 3. Ulumun. Fa'akhada alaiya fi katmihi. Yang satu ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Khusus pribadi Nabi Muhammad, hubungan dengan Allah sendiri. Itu namanya asrarur rububiyah. Namanya. Yang 3 itu. Itu rahasia sendiri. Tidak tahu siapa saja. Dan yang nomor 2 ini, itu yang dipilih. Siapa yang dipilih? 1. Yang dipilih sahabat Abu Bakar Siddiq. Namanya belum Siddiq, masih Abu Bakar. Apa yang disampaikan? Yaitu rahasia ilmu ismudzat.
ismu zat. Kemudian ada lagi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Apa? Rahasia nafi isbat. Jadi nafi isbat itu bunyinya la ilaha illallah. Kalau ismu zat bunyinya Allah, Allah, Allah. Kemudian setelah turun dari Isra Mi'raj, disampaikan berita Isra Mi'raj itu banyak yang tidak bisa menerima. Orang paling awal menerima sahabat Abu Bakar. Oleh karena Abu Bakar lah orang pertama menerima, maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Dari kata Siddiq itu timbul nama Siddiqiyah. Kemudian masalah nafi isbatnya Abu Bakar ambil dari Sayyidina Ali, dan masalah ismu dzatnya Sayyidina Ali ambil dari Abu Bakar. Makanya silsilahnya ke bawah, ada yang melalui Abu Bakar, ada yang melalui Sayyidina Ali. Kemudian diterangkan di dalam berjanji, wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari wasiddiqiyah. Berjanji, wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari wasiddiqiyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan rahasia itu kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada sahabat Salman Farsi. Salman Farsi kepada Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq kepada Yazid Bustami yang makomnya di Gunung Bustom. Di dalam kitab Tanwirul Qulub diterangkan, famin hadratis siddiqi ila Taifur bin Isa Yazid Bustami tusamma siddiqiyah. Silsilah dari Abu Bakar Siddiq sampai Yazid Bustami dinamakan siddiqiyah. Jadi siddiqiyah itu nama silsilah yang melalui Abu Bakar Siddiq. Nama ilmunya nafi isbat dan ismudat Allah. Silsilahnya namanya Siddiqiyah. Torekot artinya jalan. Torekot artinya jalan. Cara, metode, jalan, cara, metode untuk memasukkan la ilaha illallah supaya menjadi rohnya roh kita. Metodenya itu dinamakan torekot. Silsilahnya namanya siddiqiyah. Ilmunya namanya nafi isbat dan ismu dzat. Nafi isbat kalau dibunyikan dengan cetha namanya jahar. Jahar niku jelas. Nek buanten niku namanya rudo mubeng. Sampai pilo. El. Jenenge niku wis gak eling gak wis kebanteran. Semari cengeng mriki. Kalau dibaca walaupun ismu dzat Allah upama dibaca Allah namanya jahar. Itu.
Tapi kalau dibaca dalam hati, tidak bisa diketahui orang-orang, hanya dirinya sendiri dengan Allah, namanya sirri. Nafi isbat la ilaha illallah itu kalau dibaca dalam hati namanya sirri. Kalau dibaca secara di lesan, didengar orang banyak, namanya jahar. Zikir jahar sirri. Jadi ilmu tarekat itu yang kedua itu. Makanya tidak boleh orang-orang gak minta langsung gitu, gak oleh. Kecuali nek daftar, kula sampeyan iku kudu gak dinyonyol-nyonyol ngono enggak. Wong tabiat, oke ana 1 juta ngambul. Ilmu kok diukur karo materi. Mboten oleh. Nek ana upamane sangka sidikia, tapi yakin mboten enten. Kono kalipate mulang nggih. Ya dijaluki biat. Mun biat wis poso, dijaluki dhuwit 1 juta. Nek kowe dhuwit 1 juta ya tak kei. Sampeyan laporaken kula. Tak jiwire engko. Tak jiwire 1 juta. Mboten enten ngoten. Dan ada orang murid sidikia yang nakal. Guru ngoleh izin biat langsung biat. Muku enten iku. Akhirnya awak ibu-ibu. Enten Sumatera enten niku. Cek noleh duwe akeh. Murid akeh nek nglumpuk bujukane gampang. Naudzubillah min dzalik. Tanggung jawab sampai akhirat. Kali ini masalah ruha. Enten mah. Zikir kok ngambil gerakan. Sangga ngriki muter ngriki. Napa saged? Apakah bisa khusyuk? Zikir apa ndak cukup ingat saja? Kan zikir artinya ingat. Kok pakai gerakan? Apa ada zikir pakai gerakan? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Aqimis sholata li dzikri. Surat Toha ayat nomor 14. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat li dzikri, untuk zikir kepadaku. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Di sholat itu ada 3 macam zikir. Ada zikir hal, gerak, berdiri, ruku, sujud, itu juga zikir. Kemudian zikir ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Zikir dinasan zikrun bil qauli dan zikrun bil khali. Kemudian di dalam hati, Allahu Akbar dalam hati. Zikir sirri. Jadi zikir gerakan ki timbul dari ilham sholat. Aqimis sholata li dzikri. Sumbernya di situ. Apa sama tiap-tiap tarekat itu ajarannya dengan tarekat lain? Tidak tentu. Teorinya tidak tentu, berbeda-beda. Ada yang berkembang, ada yang tidak. Dari mana perkembangan? Perkembangan itu dari amalan. Man amila bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan, Allah akan mewariskan ilmu sendiri yang tadinya belum tahu. Maka si 3 ini berkembang terus. Karena timbul dari pengamalan.
Ada orang tanya, Toreko Sidikiyah itu macam-macam organisasinya. Loh, Toreko Sidikiyah bukan organisasi, orangnya di organisasi. Oleh karena sudah banyak muridnya, maka murid inilah yang organisasi. Ini gampang hubungan. Organisasi ini, bukan torekotnya. Sanes torekotnya. Organisasi Sidikiyah timbul dari torekot Sidikiyah. Yayasan Pendidikan Sidikiyah timbul dari torekot Sidikiyah. Zilal Berkat Rahmat timbul dari torekot Sidikiyah. Mesti di belakangnya ada Sidikiyah. Jadi semuanya itu timbul dari torekot Sidikiyah. Oleh sebab itu bila mana ada perselisihan antara organisasi otonom, ingatlah di belakangnya ada kata Sidikiyah kok tukaran ya kabeh. Ajarannya cuma satu, la ilaha illallah dengan ismudat Allah. Mboten niku supaya dipahami betul-betul. Jadi nama Sidikiyah itu identik dengan Isra Mi'raj. Makanya saya tetapkan tanggal 27 Rajab ini hari Sidikiyah. Kok Rajab? Karena Rajab itu bulan 7. Rasulullah naik ke langit 7. Kok tanggal 27? 7 karo 2 ku 9. 9 tekan mustawa. Sidratil Muntaha 8 mustawa 9. Mudun beto ajaran la ilaha illallah karo ismudat Allah diberikan kepada Abu Bakar dan kepada Sayyidina Ali. Kemudian nyusul ke belakang sampai niku kula ngsul malih torekot nama sila. Nama ilmunya nafi isbat dengan ismu dat Allah. Torekotnya cara. Karena la ilaha illallah niku roh wahyu dimasukkan di dalam roh kita supaya dalam roh kita ada roh lagi. Roh wahyu menjiwai roh manusia sehingga tidak lepas. Sebab sampai waktu kita meninggal lepas dari la ilaha illallah itu bisa mati kafir, naudzubillah min dzalik. Nah, untuk nebus keimanan itu Al-Quran menerangkan falayuk balamin akhadim milkul ardi dzaban walif tabat. Tidak akan bisa diterima walaupun ditebus emas jagat ini. Tidak bisa diterima. Itulah hebatnya ajaran la ilaha illallah. Makanya akan wafat tidak tentu ditalkinnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah akan menjelang matimu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditalkin waktu menghadapi sakaratul maut supaya tidak bisa rohnya dengan la ilaha illallah. Kira-kira paham? Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Alhamdulillah Indonesia ini sudah selesai duwe gawe ya. Itu pilihan kepimpinan. Alhamdulillah selesai. Ada tamu menjelang pilihan presiden, itu tamu tenggen kula. Aneh tamune. Sing kantor Pak Bahari niki tamune. Diantar ya. Pak Yai dengan mungkin napa nyoblos coreng apa namanya Bu Mega boten napa SBY boten napa kalah boten napa golput mboten lha ya napa niki kula takon kok retel lah mboten golput napa kula milih presiden kula mboten milih figur, saya tidak milih figur. Kalau saya milih Bu Mega lah milih figur, milih SBY milih figur, milih kalah milih figur. Anak golput gak milih, padahal kula milih kepimpinan, bukan milih figur. Nonton takok mana kasihan. Lah menawi milih figur niku sinten? Nggih sing pun ati sih. Nek kula milih Pak Prabowo iki direnati niku. Direnati dadi presiden, dadi mboten saged ngarani apik apa elek. Apa tepak apa kurang tepak mboten saged wong durung kok. Lah Pak Yusuf Kala niku nggih dereng kok niku Pak. Dereng, dadi mboten banding. Sing pun nggih wong loro niku sing pun. Bu Mega nerusaken Gus Dur. Lah karo SBY. Nggih cuma nek banding wong loro niku sing wis tau tok ae dibanding aja banding karo sing durung. Anek ngoten niku sinten rahasia kula. Ngoyo ae. Suwe sing gledhek ujung-ujunge niku. Kinten-kinten iki satu puteran apa kali puteran lho ana maneh. Lho nek ningali perbandingan niku kaya satu puteran lho insyaallah tapi ini lho insyaallah. Kaya satu putaran terus nggih mpun lah lho. Ana apa kok nggih mpun iku wae. Gak enak kula. Ngulang totowan. Ya terserah. Umat ini jangan dibiarkan sudah kritis, sudah pinter-pinter milih. Iso ngrasakno. Iki ngene, iki tau ngene. Iki tau ngedoli ngene, ero ae ya ngono. Wis ngratakno, terserah milih mana. Jangan sampai ten sidikan ki mboten enten wong elit, sing enten alit. Mboten enten wong elit, terus dikan iki cili alit enten. Alit kabeh. Mula ana mboten enten elite niku berhubung elite gak ono elite sing giring niku mboten enten nggih. Lain dengan organisasi gede-gede niku enten elite ya mboten. Dituduhno jejer ngaten elite niku. Anggite umat gampang diarani mrono ta. Anggite akhire ya kalah lah kalah. Kalah la yung badan natul khotomah. Akhirnya elit gak dipercaya karo umat lho ngono iku ngalian. Melok-melok ae sih. Biarno ae. Dan sidik ya untung alhamdulillah jauh-jauh
saya sudah membuat buku kecil untuk pedoman menghadapi pemilihan umum. Tapi semerapi buku kecil terserah. Jadi kita pondok sak Jawa Timur digeruasak kabeh kongen milih. Akhir-akhir iki mandiri. Mengsem politik. Santunan politik. Dikir politik ngoten akhir-akhir. Ngadakno gitu. Enten malih kalau nanti ndak kepilih ya mangsa. Mangsa kan tetap berjuang, iya mal. Berjuang terus. Enten malih kalau nanti tidak dipilih bagaimana? Pulang kampung. Loh kok ngono sih kok? Enten malih kalau tidak terpilih, ya saya menghormati dan bantu yang terpilih. Lho ngono apik yo. Hati orang kampung kok dijarno ditinggal mulih piye. Akhir-akhir kula dalam keadaan sakit memang. Enten takon. Wau Pak Muni menika takon kula. Dangun kepae sakit mboten suwe warase. Waras setahun suwe. Ora sak orang sang ana suwe mboten. Warase sing suwe setahun. Lara sik sah saulan ae. Mosok saulan diketok-ketokno setahun ditutup. Apik niku. Kula-kula ngaten. Pak Munib lha takon wae. Pak Munib iku lali ae. Takon jare wis suwe, mboten. Saya baru-baru ini ninju, satu tempat akan dibangun warga Sidikia. Munawan diatiri, kalau atiri dahar siang, boten pun siang nggak kalau wangsul mawon. Oh, wong kok kon mangan awan lho. Kula pamitan ngoten mawon. Wong lah iya, madar siang ya apa ya aku mangan awan iku. Pun teko ten Yusra ngreka, lek ngarepe niku. Ditawani karo lari-lari niku. Napa anu mangken kalau asem gak kok asem dikeloyo kecut. Kok jangan asem ya. Kalau asem ngono, kok jangan asem. Asem kok dijangan. Iki kok kasih temangan maneh kon nek kleru aku lho. Minjing-minjing nek kalau ketamuan kene ajenge. Monggo kula aturi dahar sekul ngoten lho. Aku lho malih mlono semawon kula. Wis nggih pun awan pun mboten mawon pun siang kula ngoten. Nanti akhir-akhir ini karo loro-loro kula mengikuti terus. Karo glendang mengikuti ningali wong padu. Nduk TV. Ngali wong padu, padha pinter-pinter. Seneng lah ndelok padine. Saya ingat waktu saya di partai dulu. Keiling aku nduk partai biyen yang ngono iku seneng. Wabeh janjine apik kabeh. Muga-muga umpama janji gak apik sing milih sapa? Bener apik kabeh, mengsem kabeh. Karo rakyat cedhak kabeh. Ramah kabeh. Nonton sih, wah, ekonomi rakyat, kerakyatan.
Iku masalah. Ana sing neolib. Apa neolib iki? Macam-macam. Istilah niku apik-apik pun modern-modern. Kula sampe mboten saged mengikuti kula. Cuma ndelok tok. Lho, tengah-tengah ngoten. Enak-enak rame-rame tengah perdebatan. Pendukung-pendukung diselani tak gendong. Apa sih? Lho ngono iku lho. Lho, kok Roro nek selanan sih? Lho kok Roro nyelentong riku. Hamale bome digendong temen. Ya, mudah-mudahan iki kowe siapa yang berbuat itu jalurnya kemana? Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia kita tetap dalam keadaan selamat. Ingkang kula sayangaken waktu rame-rame kok gak nyinggung-nyinggung Pancasila blas. Ekonomi tok. Sing heran ngoten nggih, heran. Bola balik ping pira niku kula hitung sampai sak sore niku ping 12 niku enten. Sekolah gratis. Wah, temen ta iku. Sakniki kok mboten enten sakniki. Walah iki nek gratis enak sing siki mampu melok gratis pisan wae berat iki. Kok nguruki wong medhit. Yang tidak mampu gratiskan. Niku mboten enten semua niku mutlake sekolah gratis ngoten niku. Iki kok bola panas sih. Ulang nggak nyimak mawon. Oh, iki keliru iki. Iki bener iki. Iki setengah bener setengah keliru. Jadi ndelok ngati dadi mboten patek krasa nggih. Lara tapi kepatek krasa ngoten. Lara kepatek krasa. Alhamdulillah niki pun selesai. Tinggal nunggu siapa nanti nggih, tinggal. Mudah-mudahan tidak seperti Iran ya. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat, aman, rukun, damai. Yang berjuang harus yang ulet dan sopan. Ulet dan apa niku bijaksana. Yang menang harus sopan, syukur. Jadi ulet bijaksana dalam perjuangan, sopan syukur dalam kemenangan. Ingat-ingat, ulet bijaksana dalam perjuangan, sopan syukur dalam kemenangan. Peganglah dua itu, insya Allah kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimika wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina Rabbana bisalam. Fahayyina Rabbana bisalam. Fahayyina Rabbana bisalam. Wa adkhinal jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.